Petir menyambar terakhir kali. Parang ayah terhunus tinggi-tinggi. Di depan Parluhut, ayahnya yang siap membunuh. Di belakang, polisi air. Di samping, pemuda marga bawa tombak. Di tengah danau yang bergolak, dia hanya sempat berbisik, "Ya Allah, selamatkan hambamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kisah nyata ini mungkin pernah kamu rasakan juga. Rasa sendirian di jalan yang benar. Malam itu, 24 November tahun 2025, Danau Toba berubah menjadi lautan hitam yang marah. Angin kencang dari arah Pusuk Buhit membuat ombak setinggi 1 meter menghantam perahu-perahu kecil. Lampu sorot polisi air Brimob Polda Sumut mulai mendekat dari arah Parapat. Sirena meraung samar di kejauhan. Parluhut berdiri di perahu kayu kecilnya, basah kuyup, ulos rus dipeluk erat di dada. Dia tidak lari lagi. Dia hanya berdiri tegak, menatap ayahnya yang perahunya kini hanya berjarak 5 meter. Raja Sihombing, ayahnya, masih memegang parang adat itu. Matanya merah, campuran amarah, malu, dan sesuatu yang lebih dalam. Rasa takut kehilangan anak sulungnya selamanya. "Parluhut, turun dari perahu itu sekarang juga!" teriak ayahnya melawan angin. Parluhut menggeleng pelan. "Ama, pulanglah. Biarkan anakmu memilih jalan sendiri." Tiba-tiba, dari arah kiri, 3 perahu tempel lain muncul dari kegelapan. Di dalamnya, tulang Parluhut Raja Sihombing yang lebih tua, 2 Namboru, dan 4 pemuda marga Sihombing yang masih berusia 20-an. Mereka membawa tombak adat dan parang. Salah satu pemuda, si Jonas sepupu Parluhut, mengacungkan tombak. "Parluhut, kau sudah menghina leluhur. Malam ini juga kau harus minta maaf di atas batu persidangan, atau kami selesaikan di sini." Polisi air kini hanya 100 meter lagi. Lampu sorot mulai menyapu permukaan danau. Parluhut menarik napas dalam-dalam. Dia tahu malam ini dia bisa mati. Tapi dia juga tahu ada janji dari komunitas mu'alaf yang sedang menuju Samosir. Dia angkat suara, tenang tapi tegas. "Tulang, Namboru, Dongan Sabutuha. Malam ini bukan malam untuk darah tumpah." Parluhut tidak melawan. Parluhut hanya memohon, "Biarkan Parluhut pergi dengan damai." Ayahnya menjawab dengan suara menggelegar, "Damai? Kau sudah membuat marga Sihombing jadi bahan tertawaan seluruh Samosir. Kau harus kembali dan minta maaf di depan Opung, atau aku sendiri yang akhiri hidupmu malam ini." Sirena polisi semakin dekat. Seorang petugas megafon, "Perahu-perahu di depan, matikan mesin." Ini Polairut Polda Sumut, namun rombongan marga tidak peduli. Perahu mereka semakin mendekat. Jens melempar tali untuk menarik perahu kecil Parluhut. Parluhut mundur selangkah, hampir jatuh. "Jens, kita sepupu darah. Jangan lakukan ini." Jens menjawab dingin. "Darahmu sudah tidak lagi darah Sihombing sejak kau pilih agama Arab itu." Ayahnya tiba-tiba melompat ke perahu kecil Parluhut. Tubuhnya besar, gerakan masih lincah meski usia 58 tahun. Dalam sekejap, dia sudah berdiri di depan anaknya. Parang masih di tangan. Parluhut tidak melawan. Dia hanya menatap mata ayahnya. "Ama, kalau memang harus ada yang mati malam ini, biarkan Parluhut yang mati. Tapi jangan nodai tangan Ama dengan darah anak kandung sendiri." Ayahnya mengangkat parang tinggi-tinggi. Suara petir menggelegar. Tapi di detik terakhir, tangan ayahnya gemetar hebat. Parangnya turun perlahan. Air mata bercampur hujan mengalir di wajahnya yang keras. "Parluhut, anakku, kenapa kau buat ayah jadi begini?" Parluhut memeluk ayahnya erat-erat. Meski parang masih di samping, "Ama, anakmu tetap mencintai Ama selamanya." Lampu sorot polisi menyapu mereka berdua. Seorang brigadir berteriak lewat megafon,
Tuan Raja Sihombing, letakkan parangnya. Kami tahu kejadian di Lumban Silintong. Ayah Parluhut tetap memeluk anaknya. Tapi badannya gemetar. Dia akhirnya melempar parang itu ke air danau. Suara ples kecil terdengar di tengah badai. Polisi mendekat, menarik perahu kecil Parluhut. Mereka menawarkan jaket pelampung, tapi tiba-tiba dari arah Pangururan, lampu-lampu motor tempel lain, muncul ada 7 perahu. Di perahu terdepan, berdiri seorang ustadz berjenggot putih dan beberapa pemuda berpeci. Mereka membawa spanduk kecil bertuliskan, Komunitas Mu'alaf Sumatera Utara. Kami menjemput Aki Parluhut Ustaz Yusuf. Ketua komunitas berteriak, Assalamualaikum, kami jemput saudara kami. Tidak akan ada kekerasan malam ini. Polisi bingung, marga bingung. Ayah Parluhut hanya diam memeluk anaknya. Parluhut menangis di pelukan ayahnya. Ama, maafkan Parluhut. Suatu hari, Ama akan mengerti. Ayahnya akhirnya melepaskan pelukan. Wajahnya kosong. Pergi. Jangan pernah kembali ke Samosir lagi. Parluhut naik ke perahu komunitas mualaf. Sebelum perahu menjauh, dia berteriak, Ama, Parluhut akan tetap doakan Ama setiap salat. Insya Allah, kita ketemu lagi di surga. Perahu polisi mengawal perahu mu'alaf menuju Tongging. Di belakang, ayahnya masih berdiri sendirian di perahu kecil, menatap anaknya menghilang dalam kegelapan dan hujan. Perahu ayah sudah menempel. Raja Sihombing melompat masuk. Parang masih tergenggam erat. Ombak mengguncang perahu kecil hingga hampir terbalik. Ayah dan anak kini berdiri berhadapan, hanya berjarak 1 langkah. Raja Sihombing, suara bergetar penuh amarah dan air mata. Parluhut, kau lihat parang ini. Parang yang sama yang dipakai opungmu, potong babi di Mangkalang waktu kau lahir. Parang yang sama yang dulu ayah pegang waktu kau demam tinggi sampai 40 derajat. Dan ayah janji ke Debata, kalau anakku sembuh, parang ini akan selalu jaga dia. Sekarang parang yang sama akan ayah pakai untuk akhiri hidupmu. Kalau kau tetap memilih jalan sesat itu. Parluhut menatap mata ayahnya. Air mata bercampur hujan. Ama, anakmu, ingat semua. Anakmu juga ingat. Waktu Ama gendong Parluhut ke Pusuk Buhit, bilang, anak laki-laki Batak harus berani mati demi harga diri. Kalau malam ini, harga diri Ama adalah melihat anaknya minum tuak lagi. Maaf Ama, Parluhut lebih baik mati daripada kembali murtad. Ayahnya mengangkat parang tinggi-tinggi. Petir menyambar tepat di atas kepala mereka, menerangi wajahnya yang penuh air mata. Baiklah, kalau begitu malam ini, ayah sendiri yang potong leher anak kandung. Biar darah Sihombing kembali ke Danau Toba. Biar leluhur tahu, ayah tidak membiarkan marga dinodai. Parang mulai turun. Parluhut tidak mundur. Dia malah membuka dada, menatap lurus. Ama, potonglah. Tapi sebelum Ama potong, dengar satu kalimat terakhir dari anakmu. Parluhut mencintai Ama lebih dari nyawanya sendiri. Dan Parluhut tetap akan doakan Ama setiap sujud terakhir. Kalau memang darah Parluhut harus tumpah malam ini, biarlah ini jadi syahid terakhir anakmu. Tangan ayahnya berhenti di udara. Parang gemetar hebat. Suara ayahnya pecah, hampir tak terdengar di antara badai. Parluhut, anakku, kenapa kau buat ayah jadi pembunuh anak sendiri? Kenapa kau buat ayah jadi orang paling berdosa di muka bumi ini? Parang akhirnya jatuh dari tangan ayahnya, tenggelam ke danau. Ayahnya ambruk berlutut di depan anaknya, memeluk pinggang Parluhut aratorat seperti anak kecil. Parluhut, anakku, jangan tinggalkan ayah. Ayah tak sanggup hidup tanpa anak sulung. Ayah tak sanggup lihat kubur opung tanpa ada kau di samping ayah. Pulang nak, ayah. Mohon, ayah akan jual tanah Jabu kalau perlu. Ayah akan cari ustadz. Ayah akan belajar salat. Asal kau pulang. Parluhut ikut berlutut, memeluk ayahnya erat-erat.
Kedua lelaki Batak itu menangis di tengah danau. Ombak menghantam mereka berulang kali. Ama, anakmu tidak akan pernah benar-benar pergi. Doa anakmu akan selalu sampai ke Ama setiap waktu salat. Suatu hari, insya Allah, Ama akan paham. Suatu hari, insya Allah, kita salat berjamaah di masjid. Parluhut janji. Tulang dan pemuda marga yang tadinya mendekat dengan tombak, kini hanya diam. Ada yang menangis, ada yang menunduk. Lampu polisi sudah sangat dekat, Ustadz. Yusuf dari perahu komunitas mu'alaf berteriak lembut. Ah Ki, Parluhut, mari kita pergi sebelum darah benar-benar tumpah. Allah Maha Pengampun. Parluhut mencium tangan ayahnya berkali-kali, lalu meletakkan ulos Ruth di tangan ayahnya. Ama, simpan ulos ini. Kalau Ama rindu, peganglah ulos ini. Anakmu tetap ada di sini. Ayahnya hanya bisa mengangguk lemah. Wajahnya pucat seperti mayat. Saat Parluhut naik ke perahu komunitas, ayahnya masih berlutut sendirian di perahu kecil, memeluk ulos merah Yutia itu ke dada, menangis tanpa suara di tengah badai. Perahu mualaf menjauh. Di kejauhan, teriakan ayahnya akhirnya pecah. Parlu, anakku, maafkan ayahmu. Maafkan ayahmu nak. Suara itu hilang, ditelan angin dan petir. Pagi harinya, di rumah singgah mualaf Medan, HP Parluhut bergetar. Panggilan dari Ruth, Aba, cepat pulang. Inang sudah koma dari semalam. Dokter bilang mungkin tinggal beberapa jam lagi. Inang cuma manggil satu nama. Terus dari mulutnya yang tak sadar, Parluhut, anakku. Parluhut, maafkan Inang. Aba, kalau kau masih sayang Inang, pulang sekarang juga, sebelum terlambat selamanya. Layar hitam, episode 3. Inang di ujung nyawa. Anak durhaka atau anak yang dipilih Allah. Besok siang jam 10.00.